Kembali lagi di channel Tugu Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpns.com. Informasinya yaitu formasi CPNS 2024 dan P3K. Penjelasan Pak Syaf berpotensi bikin honorer menangis. Simak informasinya baik-baik. cpns.com Jakarta. Terungkap lagi bahwa Pemda menghitung jumlah usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 bukan semata berdasar kebutuhan, namun kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan penting. Diketahui pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi mencapai 2.302.543. Dari jumlah tersebut, untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun jatah instansi daerah sebanyak 1.867.333 formasi, terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Perincian formasi P3K 2024 instansi daerah yakni untuk guru sebanyak 419.146 kemudian tenaga kesehatan 417.196 dan tenaga teknis 547.416. Dengan demikian, pada seleksi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027. Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar lewat jalur umum dan fresh graduate 690.822 formasi. Menteri Pan-RB Azwar Anas juga sudah mengatakan bahwa formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Seluruh instansi pusat dan daerah diberi waktu mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang akan dijadikan acuan menetapkan formasi hingga 31 Januari. Sebelumnya, sejumlah Pemda sudah menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan CPNS dan P3K yang akan diusulkan kepada Panselnas bukan hanya berdasarkan kebutuhan real, namun juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Formasi CPNS lebih banyak dibanding P3K. Terbaru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Sumatera Utara Safrudin yang menegaskan bahwa jumlah kebutuhan P3K 2024 yang diusulkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan saat ini masih dilakukan pendataan. Bahwa untuk calon P3K itu juga belum final, berapa kebutuhan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut, semua akan diketahuan sesuai dengan formasi paling lama akhir Januari 2024, kata Safrudin di Medan Selasa 23 Januari 2024. Ditanya berapa jumlah formasi di lingkungan Pemprov Sumut, Safrudin tidak mau membeberkan. Alasannya dia tidak ingin mendahului keputusan dan penetapan dari pejabat Gubernur Sumut Hasanuddin mengenai jumlah formasi yang akan diusulkan. Belum boleh saya bicara, itu wewenang PJ Gubernur. Beliau yang punya otoritas. Safrudin menjelaskan prosedur dalam rekrutmen CPNS dan calon P3K 2024. BKD Sumut akan mengajukan formasi kepada BKN sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Pemprov Sumut. Bagaimana juknis selanjutnya? Kita, Provinsi Sumut, tidak tahu. Kita menunggu juknis selanjutnya dari BKN, kata Safrudin. Safrudin mengatakan pada rekrutmen CASN 2024 ini akan didominasi formasi CPNS ketimbang rekrutmen P3K. Alasannya kembali melihat kas atau keuangan daerah Pemprov Sumut. P3K sebetulnya kita sudah mempunyai database, tidak tinggal CPNS.
Kalau pikiran kami sesuai dengan kondisi keuangan, nanti kami dominan ke CPNS bukan P3K. Tetapi P3K juga ada, tapi tidak dominan ujarnya. Sudah tentu pernyataan Pak Syafruddin berpotensi membuat kecewa para honorer di lingkup Pemprov Sumut. Pasalnya jatah instansi daerah secara nasional pada seleksi CASN 2024 lebih banyak formasi P3K dibanding CPNS. Dari total formasi untuk instansi daerah yang sebanyak 1.867.333 terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Jika usulan kebutuhan instansi untuk penetapan formasi P3K 2024 tidak maksimal, maka ada potensi pengangkatan honorer jadi P3K tidak tuntas hingga akhir Desember 2024. Menteri Azwar Anas pernah menjelaskan jika honorer melamar P3K 2024 tetapi tidak tersedia formasinya, maka akan dialihkan menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Dukung selalu channel Teguh Story, caranya dengan like, subscribe, komentar, dan klik notifikasi loncengnya agar tidak tertinggalan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.